Assalamualaikum Mbak Irsa. Gimana? Sudah siap untuk ngobrol-ngobrol kita pagi ini? Oke, siap. Saya pengen ini dulu, yang tujuan pembelajaran yang ingin Pak Irsa capai hari ini itu apa ya? Tujuan pembelajaran karena materi kita tentang praktek lintas bidang, karena bidang yang saya ajar kan kelas 10 TKJ, sedangkan di sini tuh ada jurusan ada 3, TKJ, Unggas, sama Ruminan. Karena ini lintas bidang, saya pengennya anak-anak itu bisa memanfaatkan bidang informatika dan Unggas. Jadi saya mengambil tema itu membuat aplikasi pengelompokan data tentang yang namanya itu penghitungan feed conversion ratio (FCR). Itu biasanya di Unggas untuk mengukur itu. Jadi anak-anak itu saya ajarkan untuk membuat sebuah aplikasi. Nanti ada rumusnya, mereka tinggal masukkan seperti berat badan atau usia Unggas, nanti itu nanti ada hasilnya untuk rasio untuk FCR itu. Jadi memang ini Pak Irsa arahnya ke lintas bidang ya. Jadi yang TKJ yang tidak belajar Unggas pun bisa belajar ini gitu ya. Berarti itu area pengembangan yang hendak kita capai itu di situ ya. Jadi semua anak-anak itu bisa membuat aplikasi, bisa mengumpulkan data, menganalisis data. Terus bagaimana dengan strategi yang sudah Pak Irsa persiapkan untuk pembelajaran kita hari ini? Untuk ini kita menggunakan metode itu menjelaskan materi itu sudah dijelaskan materi, baru kita mendemonstrasikan ke siswa, memperhatikan cara integrasi antara aplikasi itu nanti. Terus ada diskusi kelompok mungkin? Ada nanti akan ada diskusi kelompok. Jadi setiap kelompok mungkin akan mengalami masalah. Jadi antara kelompok 1 dan kelompok 2 nanti kita coba gimana sih menyelesaikan sebuah aplikasi itu, rumusnya gimana, apa yang salah di rumus itu, seperti itu. Dan nanti dipresentasikan ya, nanti juga mempresentasikan hasil aplikasi. Kita umpan dulu, kita kasih contoh. Kita di informatika ini kita bisa buat apa sih? Nanti kan buat apa ya? Untuk membantu teman-teman selain di TKJ, atau bikin aplikasi tentang Unggas atau tentang Ruminan. Itu nanti untuk memacu mereka itu mengerti, oh ternyata di mata pelajaran informatika ini bisa bantu selain di bidang kita sendiri. Jadi intinya itu pembelajaran ini itu bisa digunakan anak-anak di kehidupan sehari-hari untuk membantu teman-teman yang lain. Betul. Bagus sekali nih Kak Irsa. Jadi untuk punya gambaran untuk pengembangan ke arah profil pelajar Pancasila? Ada, yaitu seperti gotong royong, terus diskusi antar kelompok, mencari masalah dan terus menyelesaikan. Itu juga masuk dalam berpikir kritis ya. Oke, terima kasih ya Pak Irsa. Ya. Lagi kita persiapkan untuk supervisi di kelasnya. Siap. Selamat pagi. Sudah sarapan? Sudah. Kasih lihat tadi ya? Oke. Untuk pertama kita akan membahas tentang PLB, praktek lintas bidang. Apa itu PLB? Sebelum itu
dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan pimpin berdoa. Yuk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, apa capek? Baik. Ya. Bahagia? Ya. Sedih? Tidak. Serius? Tidak ada yang galau di sini? Tidak ada. Marah? Tidak. Ada yang marah? Tidak. Bisa tahu nanti dari pulang dari sini marah-marah, berantem dengan temennya, atau kalian waktu berangkat dan dikasih salmu sama orang tuanya? Enggak ya? Tidak. Kamu semua? Kamu semua? Ada yang enggak? Oke ya. Kita dulu pernah kan buat data antar teman kelas kalian? Ya. HP apa dan sebagainya macam itu kan ya? Sudah pernah kan buat tabel? Ya. Penting nggak sebuah data itu? Penting. Kenapa penting? Ayo, katanya penting. Kenapa penting? Oke. Yang lain? Kenapa penting data itu? Untuk lebih mudah mencari Informasi. sebuah data itu penting jika dibutuhkan, dipakai. Kalau ada dipakai kan tidak penting lagi data itu. Ya. Contoh data yang penting itu apa sih? Aduh keluarga. Nah, betul. Kartu keluarga, identitas, apalagi tanggal lahir itu kan juga data kan ya? Oke. Mengelompokkan sebuah data sulit. Sulit tidak mengelompokkan sebuah data? Ya. Sulitnya dia jika apa? Pertama jika salah terjadi keteledoran ya. Sulitnya apa lagi? Manual ya. Karena kita ini kan informatika, kita di TKJ. Harusnya data itu sudah bisa disimpan, bisa di Google Drive, bisa dikelompokkan di Excel. Sama berarti layar kan? Belum ke status. Kalau di sini ada statusnya. Kita menggunakan rumus if. Nah, ini adalah tugas kalian untuk mencari gimana caranya kalau dia semakin rendah FCR-nya maka kuantitasnya akan baik. Ini tugas kalian menggunakan if. Ini ada rumusnya di sini. Nah, biar otak kalian tidak panas. Oke ya, kita breakingnya itu nama Thailand kita. Nama Thailand. Oke ya. Siapa yang mau dicoba? Saya. Siapa? Nama. Riandra aja. Riandra. Namanya apa ya? Namanya itu. Vicky. Nói ôi cho lấy quay nói trời cái này là đây nhá cái này Anam oke Anam ya Anam cái này lagi yang lain ada yang lain enggak Farhan Thôi chơi nói Thôi chơi li. Nah, kalau kalian bisa membuat aplikasi seperti ini kan seru kan? Ini kan seru. Pak bisa menunjukkan 2000. Coba. Oh, bener gila. Wow. Saya udah bener tadi, Pak. Ya, tadi. Oke, 2.
Bentar, 5.000 bener. Oke. Mungkin dua berapa? Sahabat kita anjing kita jangan di sana. Saya punya bagi 5. Yang dicari kan berat total ayam sama FCR kan ya? Iya. Oke. Rumusnya adalah seperti ini. FCR 3.000 dibagi 2.000. Berarti 3.125 ini dibagi berat total ayam hasil panen. Oke. 3.000 rumusnya adalah sama dengan ada di berapa? Berat pakannya? Ada di kode apa? Nah, di punya saya kan F8. Punya kalian belum tentu di F8 kan? Nah, jadi F8 dibagi berapa? 2.000 itu ada di mana? 2.000 Di 6. di sini ya, F6 ya. Ya Allah. Dibagi Oke, apa kesimpulan yang kalian dapat tentang PLB? Untuk fiskal apa? Sangat praktisnya itu kenapa? Sangat praktis ya. Oke, ini fiskal. Fiskal. Terus yang lain? Kenapa? Apa kesimpulan dari kalian kerjakan tadi? Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah. Ya Pak Iksan, jadi hari ini kita akan melanjutkan obrolan kita kemarin ya, bincang-bincang kita itu pas kita kemarin supervisi kelas itu. Jadi kita ini pasca observasi kelas. Jadi mungkin Pak Irsa bisa mereview kembali tujuan pembelajaran yang kemarin Pak Irsa lakukan. Pembelajaran kemarin kan tentang PLB, proyek lintas bidang. Jadi saya berharap itu anak-anak TKJ itu bisa membuat sebuah data yang terintegrasi sama bidang lain, contohnya unggas atau luminasi. Jadi saya campurkan dengan materi sebelumnya yaitu tentang analisis data. Jadi anak-anak itu bisa ya, jadi berkolaborasi ya, berkolaborasi antara TKJ, ATU, dan ATR itu bisa berkolaborasi membuat sebuah program. Itu yang Pak Irsa harapkan ya. Sejauh ini dari strategi yang sudah Pak Irsa persiapkan, sejauh mana tercapainya? Berapa persen kira-kira kalau menurut Pak Irsa? Mungkin kalau tercapainya sekitar 80%. 80%. Karena lumayan bagus, cuma kekurangannya dikit aja sih. Itu dari segi kayak siswa kan masih harus membuka pelajaran sebelumnya tentang analisis data. Kekurangannya adalah siswa tuh masih bingung, oh ini pelajaran yang kemarin ya, masih buka buku. Jadi menurut saya itu kelemahannya kadang bukunya mereka hilang atau catatan mereka tidak lengkap. Itu kekurangan mereka. Jadi masih ada beberapa kelompok yang masih bingung. Bagaimana kalau dari fasilitas sekolah? Fasilitas sekolah itu karena kita fasilitasnya masih belum memadai untuk jumlah siswa per kelas. Jadi saya menggunakan per kelompok, sistemnya per kelompok. Jadi ada satu kelompok 5 orang, atau satu kelompok 5 orang. Jadi yang kerjakan kadang cuma 3 orang, 4 orang. Jadi tidak begitu maksimal gara-gara fasilitas itu masih belum memadai. Ya, anak mengerjakan bergantian gitu ya. Iya benar. Bisa anak yang malas juga. Iya, kamu ikut aja, kamu aja. Iya, ikut aja. Nah, kalau dari demonstrasi sudah ya, Sudah. sudah mendemonstrasikan. Bagaimana kalau dengan diskusi kelompok yang dilakukan?
kalau diskusi kelompok masih ada beberapa kelompok yang masih malu untuk maju, sedangkan mereka sudah selesai mengerjakan itu, cuma kurang berani saja dan kurang percaya diri karena mungkin lihat temannya minder untuk sudah kok bagus aplikasi mereka, kok jalan codingnya, kok jalan, kok punya saya tidak. Padahal waktu kita ke depan tetap ada perbaikan, diperbaiki oleh saya sendiri nanti, salahnya di mana, kurang baiknya di mana. Kira-kira kalau Pak Iksa punya ini enggak apa ya, kedepannya dari 80% ini biar bisa jadi 100% anak-anak bisa menguasai, bisa membuat itu apa yang ingin saya? Kalau saya pengen untuk melengkapi yang 80% itu agar bisa lebih bagus lagi, mungkin seperti kita tuh punya buku digital, itu perlu buku digital. Jadi siswa itu jika cetaknya hilang atau tidak lengkap, kita sudah punya buku digital untuk mereka bisa akses ke ini apa materi yang sudah disiapkan. Jadi tidak usah bingung buka buku, tinggal kita nyiapkan ini, silakan dibuka materinya sudah ada di situ. Jadi tidak usah ada yang menulis, ada yang masih buka buku. Terus sama itu mungkin lagi kelengkapan untuk lab itu. Seandainya satu siswa itu memegang satu komputer, mungkin itu lebih maksimal lagi. Jadi waktu 2 jam atau 3 jam itu bisa maksimal untuk satu anak, iya. Tidak bisa berbagi-bagi. Ya sudah, mungkin itu ya Pak Iksa yang bisa kita ini. Oh kalau ini, jadi kesimpulannya itu tadi ya. Jadi kita sudah bisa 80% anak-anak sudah mampu untuk mencapai target yang kita inginkan. Oke. Terima kasih ya Pak Iksa atas Iya, waktunya. sama-sama. Nanti kita akan sambung lagi Iya. ngobrol-ngobrol kita.